darsah yang kedua, yang mana nyampe pada subsoal yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan deskripsi masalah sebelumnya. Kehidupan tidak selalu mulus. Kadang cobaan kerap menghampiri kehidupan seseorang, seperti cobaan yang tengah dialami Pak Sam. Pasalnya 3 bulan selepas pernikahan putrinya, Dina dan Dodi, diketahui Dodi suaminya dikabarkan mempunyai penyakit aneh seperti penyakit juga. Dan kabarnya Bapak Dodi juga memiliki santet. Mengetahui kabar tersebut, Pak Sam terkejut bukan kepala. Tanpa pikir panjang, Pak Sam pun langsung mencari paranormal dalam kurung dukun untuk memantrai anaknya supaya berpisah dengan Dodi. Pak Sam menempuh cara itu karena takut ayah Dodi akan mensantet keluarganya jika Pak Sam meminta anaknya berpisah karena alasan judul tersebut. Pak Sam memiliki jalur paranormal. Pak Sam memilih jalur paranormal agar Dina dan Dodi bisa berpisah karena keinginan mereka berdua, bukan keterpaksaan. Pak Sam berpikir ini jalan yang paling aman demi kebaikan keluarganya. NB, dukun yang didatangi Pak Sam bermacam-macam, ada yang berpenampilan Islami dan ada yang tidak. Dari deskripsi masalah ini, mungkin sebagian dari para mubahidin punya kejanggalan atau iskalan. Sekarang kami buka yang paling belakang di timur. Bentar, yang tidak pernah dulu, yang paling belakang. Bentar, ya. Untuk panitia, saya biasa ngantar mic. Mic-nya dipersiapkan. As'ilah nomor 3 ini rasanya sudah terbahas di musyawarah, entah itu Jawa Madura atau sejawa bahas. Saya rasa tak usah dibahas lagi karena dari pondok kami itu kan ketika ada musyawarah itu semua rumusan itu dikumpulkan. Ternyata saya periksa itu memang sudah ada dan tanpa mengubah deskripsi. Ini sudah terbahas, Bang. Rumusannya sudah ada di sini. Rumusannya itu sudah dari rumus. Ini mana ini yang ngomong? Ini Al-Mubarak. Ini untuk saya minta pendapat dari muharir ataupun mushahih tentang soal yang ketiga ini, karena memang ini pernah dibahas. Ini dari Pondok Pesantren Al-Mubarak Lembunan. Soal ini sepertinya pernah dibahas, bahkan katanya deskripsi masalahnya pun ini memang tidak diubah. Tidak dirubah. Mungkin enggak, ini tidak bisa digantungkan panit. Saya tidak mau tahsilul hasil gitu. Takutnya ada 2 rumusan dengan deskripsi yang sama kok rumusannya beda gitu. Mending kita ngekor saja, lagian kan itu sudah dibasuhkan. Mungkin dari Lembulan bisa baca saja keputusannya gitu. Langsung rumusan dari Lembulan. Ini kan sudah dibahas, Pak. Mau dibaca ya? Pertanyaan saya yang mudah. Bentar dulu. Makanya ditaruh mic-nya dulu. Dia mana kalau itu? Apa namanya? Untuk muharir ataupun mushahih tentang soal yang ketiga ini, apa mau dilanjut kita bahas atau kita cukupkan pada perwakilan dari PP Al-Mubarak Lembunan untuk membacakan rumusan yang sudah pernah dibahas? Kami persilahkan. Iya, terima kasih.
Jadi kalau memang dari para mubahisin ya seumpama istighna bima kana ya sudah, tapi semuanya saya kembalikan kepada tuan rumah alias panitia. Artinya untuk sementara ya, para mubahisin sepakat ditangguhkan. Ya, maka dari itu saya serahkan kepada tuan rumah. Saya juga tahu ya. Mungkin ada tak imam. Ayah, bagaimana? Mohon maaf sebelumnya. Ini dari semua silah yang kita bahas pada hari ini semuanya setoran atau bukan kami yang buat. Jadi kami menerima dari pihak luar seperti itu. Jadi kami memang tidak mengetahui jika soal ini memang pernah dibahas atau memang kebetulan sama saja dan deskripsinya pun kebetulan sama. Jadi bisa saja akan seperti itu. Tapi mohon maaf jika ternyata ada istilah yang sama seperti itu. Tapi kami memang menerima soal dari luar. Jadi karena memang jika keputusannya sudah valid dan ternyata sudah dibahas, ya kami pasrahkan kepada semua musyawirin bagaimana baiknya seperti itu. Iya, ini dari pihak hakim penanggung jawab soal ini memasrahkan sepenuhnya kepada para mubahisin. Kalau mau lanjut dibahas karena sudah pernah dimusyawarahkan di al-mubarak itu apa tidak? Ya, silakan. Kalau itu yang menjadi masalah memang sudah dari kemarin dari yang tadi pembahasan tentang online tentang mystery talk itu sudah ada pembahasannya juga. Cuman Anda perlu begini, dalam usul masail itu kita bukan menjadi ulama rumus. Di sisi lain kita juga belajar. Jadi walaupun sudah ada keputusannya, silakan baca. Bisa saya sangka misalnya keputusannya, bisa menjadi musyawirin lain juga menyangka. Jadi kita perlunya membahas kita adanya usul masail itu menurut selain menjadi keputusan juga belajar. Jadi bagaimana, jadi tasawur sebenarnya apa yang sudah perumusannya seperti apa kita nggak tahu yang sekarang ini. Cuma katanya itu saja. Masa itu cukup? Gini, kita belajar di nomor 4 saja. Soalnya karena nomor 2 memang dibahas, tapi redaksi asilahnya itu beda. Untuk yang nomor 3 ini persis. Iya. Sama. Jadi kita belajar gitu. Jadi kalau memang di situ dari para mubahisin istighna bimakana, maka ya untuk mengefisien waktu dan seterusnya, kalau memang di situ al-maslahah ya, adalah asilah selanjutnya, mari asilah selanjutnya. Tapi untuk menghormati ya, sebagian dari mubahisin dan juga sebagai bentuk agar tidak ihmalul asilah, maka alangkah baiknya keputusan yang sudah ada yang kebetulan deskripsi masa sama itu dibaca oleh moderator sekaligus sebagai bentuk tabarukah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan tidak selalu mulus. Jawabannya. Pertanyaannya dari deskripsi masalah yang sudah saya bacakan tadi adalah apakah dibenarkan tindakan baksam dengan alasan di atas menurut syariat? Jawaban, tindakan baksam tidak dibenarkan menurut syariat karena berusaha untuk memisahkan putri dengan aib atau alasan yang belum jelas dan masih ada solusi yang baik, yaitu fasakh dalam kurung merusak ikatan nikah. Dan takbirnya ini ada di kitab Rawdatul Thalibin juz 7 Shahifah 176 sama Rawdatul Thalibin juga juz 7 Shahifah 179. Untuk soal yang B,
Kalau Pak Sam diberi amalan seperti mengubur daun yang berisi tulisan yang tidak dipahami artinya di atas kuburan oleh si paranormal, bolehkah Pak Sam mengamalkannya? Jawaban: tidak boleh mengamalkan karena termasuk kategori sihir dan ada tujuan tafriq, memisah pasangan suami istri. Untuk selesai, jika tidak diberikan bagaimana solusinya? Ya, masuk nikah itu sunat. Nah, diputuskan rekaman. Ini dulu diputuskan di mana? Di pondok mana? Basul Masail mana? Di pondok saya itu kan kalau ada musyawarah baik itu sejauh Madinah atau sejauh saja itu nanti hasil rumusnya itu dikumpulkan. Ternyata pas saya cek ada hasilnya seperti itu. Itu masalah pondoknya kurang tahu. Mohon maaf. Pondok pesantren Imam Bolu Lumpira Timur ini bisa dikategorikan masih baru di kancah Basul. Jadi saat ini dari Arkom Mambolo Lumpira Timur ini bagaimana? Maksudnya Arkom Mambolo Lumpira Timur ini tidak pernah menyetorkan soal ke lembaga lain, tapi ternyata sailnya di sini sail dari soal yang sudah dirumuskan ini tertuliskan Arkom Pondok Pesantren Mambolo Lumpira Timur. Oh, ya. Lanjut untuk soal yang nomor 4 lagi. Ya. Tadi ini untuk bagaimana, ini sudah dicukupkan atau masih bagaimana? Oh ya, untuk soal yang nomor 3 ini dicukupkan pada rumusan yang datanya dari apa nih? PP Al-Mubarak Al-Fatihah.